kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. DNA terdapat di dalam kromosom. Pernyataan yang salah tentang DNA. Ini kan di sini udah dikasih keterangan ya. Maksudnya sudah saya kasih tebel gitu. Oke. Di sini kita lihat yang ditanyakan adalah yang salah tentang DNA. Nah, kita lihat nih, satu rantai double helix, benar nggak tentang DNA? Ya, benar kan? Kemudian gulanya udah benar, deoksiribosa. Basa nitrogennya apa? Adik gua siti, yaitu basa purin dan basa pirimidin. Benar nggak? Adik gua siti. Kemudian letaknya di ribosom, sitoplasma, nukleus, dan plastida. Nah, di sini nih, ada satu yang tidak tepat. Ya, yang tepat itu sitoplasma itu terdapat RNA, ya RNA-T, ya seperti itu. Jadi lebih tepat di sini. Jadi ini bukan ciri dari DNA, ya. Jadi jawabannya adalah dadu. Lanjut nomor 2. Kromosom dibentuk dari benang-benang kromatin pada sel yang siap membelah. Komposisi kromosom adalah, nah, kromosom itu RNA belum ada ya. Jadi kromosom itu lebih pada ada DNA. Kemudian di sini juga protein itu kurang tepat ya, ada RNA-nya di sini. Kemudian ini RNA ada, berarti kalau ada RNA salah ya. Kemudian yang lebih tepat itu kan benang-benang kromatin, kalau kalian lihat tahapannya itu ada solenoid, kemudian nukleosom dulu ya, kemudian lipatan solenoid, kemudian baru kromatin, kemudian baru kromosom. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Nomor 3. Nah, pada gambar berikut komponen DNA dikatakan membentuk nukleosida. Ingat. Nah, di sini ada jebakan nih. Yang diminta adalah nukleosida. Nukleosida itu ciri khasnya apa? Dia tidak memiliki fosfat. Nah, kalau ada rantai basa nitrogen seperti ini atau rantai DNA seperti ini, nah kita lihat fosfatnya itu simbolnya yang kayak apa sih? Oh, ternyata yang bulat-bulat. Ya. Jadi komponen yang dibutuhkan untuk membuat nukleosida ya hanya 2 dan 3. 2 dan 3 itu apa ini? 2 itu gula pentosa, 3 itu basa nitrogen. Nah, kalau kalian lihat nih, ada garis-garis 3 dan garis 2. Ini harusnya kalian udah paham, ya. GC itu 3 ikatan hidrogen, kemudian untuk TA itu 2 ikatan hidrogen. Ya. Lanjut. Nomor 5. Gen adalah substansi hereditas yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut kecuali. Substansi hereditas nih kalau nggak salah ada nih di buku kalian. Di halaman berapa itu saya lupa. Ya. Kecuali ya C hanya terdapat pada sel gamit. Ya, jadi tidak hanya terdapat pada sel gamet tapi sel tubuh juga memiliki ya gen. Gen itu hampir ada di setiap sel ya yang ada DNA-nya pasti. Ya, baik itu prokariotik atau eukariotik punya. Karena kan dia juga memiliki materi DNA. Ya, dan gen itu kan terdapat di dalam DNA. Apakah bisa bermutasi? Bisa. Nanti kita akan belajar tentang mutasi gen. Mutasi itu ada 2. Bisa mutasi gen atau mutasi kromosom. Nah, ini nanti di bab semester 2 mungkin kita akan pelajari. Nomor 5. Nih. Manusia memiliki kromosom tubuh sebanyak 46 buah. Ya. Penulisan kariotip kromosom sel
tubuh pada organ pankreas yang dimiliki oleh seorang laki-laki, berarti intinya kita itu menuliskan karyotype untuk sel pada laki-laki. Ya, semua organ sama. Jadi ini nggak usah dipertimbangkan kok pankreas ya. Maksudnya apa? Jadi ya semua sel itu sama dalam tubuh kita, isinya berapa gitu ya. Karotipenya apa. Nah, kalau ini adalah laki-laki, berarti kan harus ada XY ya. Nah, sekarang tinggal penulisannya saja. Kalau pakai AA itu dia berarti 22. Kalau 44A ini udah benar, tapi kok ini XX? Berarti kan salah. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Kemudian nomor 6. Nah, ini analisis, tetapi sebenarnya ya nggak terlalu dalam analisisnya. Jadi kalau tes DNA itu kan yang diambil adalah sel, tapi sampel sel itu bisa dari mana saja, sel tubuh. Tapi yang diamati itu sebenarnya kalau kita ingin melihat tes DNA itu diambil adalah bagian organel selnya. Nah, organel sel yang penting ada ada DNA-nya itu adalah inti sel dan mitokondria. Oke. Nomor 7 ini gambar ada di PowerPoint ya. Kinetokor yang berfungsi dalam pembelahan sel ditemukan pada bagian apa? Bagian sentromer. Bagian sentromer itu adalah bagian yang D. Ya, harusnya benar. Lalu, nomor 8. Jumlah nukleotida pada rangkaian DNA di bawah ini adalah, ingat, nukleotida itu terdiri dari apa? Dari fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Ya, nah kita hitung saja ini 1, 2, 3, kemudian ini 4, 5, 6. Jadi jawabannya ada 6. 6 nukleotida yang membentuk rantai polinukleotida. Rantai polinukleotida itu disebut apa? DNA. Nomor 9. Gambar di bawah ini yang merupakan 1, 2, 3, 4 berturut-turut menunjukkan simbol dari ya 1, 2, 3, 4. Ini kan 1, 2, 3, 4 ini basa nitrogen. Tapi kalian lihat yang pertama apa? Ikatan hidrogennya. Ikatan hidrogen 2 dan 3 adalah 2. Sedangkan ini 1 dan 4 ikatan hidrogennya 3. Nah, lalu kita pilih misalnya nih yang 2 kita langsung aja ya, yang D. Kita lihat sitosin. Sitosin itu nomor 1, berarti pasangannya adalah nomor 4. Ya. Nomor 4 yang terakhir guanin. Ya, kemudian timin dan adenin. Berarti tepat ya yang D jawabannya. Kalau urasil udah pasti jangan dipilih. Ya. Urasil jangan dipilih. Ya, ini kan kita ini rantai DNA ya, karena dia double helix ya, berhubungan. Nomor 10, jumlah ikatan hidrogen yang tepat pada rangkaian. Nah, ini kan kita tinggal menghitung jumlah ikatan hidrogen A dan T berapa? 2. S dan G berapa? 3. Tinggal dijumlahkan aja. 2, 3, 3, 2, kemudian 3, 3. Totalnya adalah 16. Nomor 11. Kromosom telosentrik dan metasentrik secara urut ditunjukkan gambar nomor ya. Telosentrik dan metasentrik. Telo itu kan dia tidak sentromernya terletak di ujung gitu ya. Telo. Kalau metasentrik berarti kan di tengah. Berarti kan secara urut adalah C dan A. Ya, benar ya. C dan A. Ya, ini yang A ini metasentrik, yang B ini adalah submetasentrik, C ini adalah telosentrik, yang D adalah akrosentrik. Nomor 12. Nah, suatu rantai DNA mengandung 33% basa sitosin, maka jumlah basa timin adalah, nah ini kan ketentuan Chargaff. Basa sitosin 33%, berarti basa guanin harus 33% juga. Ya. Nah, sisanya berapa? Kalau 66 berarti kan sisanya adalah 100 kurangi 66 ya, terus dibagi 2 ya, ketemunya adalah 17.
Kan basa timin dan adenin itu kan berpasangan. Harus harus apa? Harus dibagi dua, ya sama jumlahnya. 13. Nah, ini replikasi DNA ya. Untuk replikasi DNA itu kan ada leading strand dan lagging strand. Ya, ini sama, ini gambar di PowerPoint. Kalau leading itu rantainya kontinu nih dari 5 aksen ke 3 aksen nih, yang A. Sedangkan lagging kan dari tengah ya, masuk keluar dari 5 ke 3 juga. Tapi dia membentuk potongan-potongan DNA dulu. Nah, namanya adalah fragmen Okazaki. Fragmen Okazaki itu dihasilkan dari rantai mana sih pada gambar? Berarti kan jelas ya, yaitu di rantai B. Udah, tulis aja yang rantai B, pilih ya, tinggal ada dua kan, rantai B, yaitu apa namanya itu? Namanya lagging strand. Ya, nanti akan membentuk lagging strand. 14. Enzim yang berperan membuka rantai DNA. Ya, sebenarnya dia ada dua, yaitu apa itu, helikase dan gerase. Ya, cuman kita ditulisnya di sini cuma satu, helikase. Kemudian mengganti RNA primer. RNA primer dibuat oleh siapa sih? Dibuat oleh primase, benar nggak? Ya, menjadi DNA, ya diubah gitu ya oleh DNA polimerase 1. Ya. Oke, ini khususnya pada lagging strand ya, kelihatan banget. Nomor 15, pada saat replikasi DNA, dua rantai DNA memisah. Oke ya, dibayangkan saja, dua rantai DNA kan memisah. Jadi terbuka pilinannya. Dan masing-masing rantai basa nitrogen akan membentuk rantai baru. Jadi rantai yang tadi sense dan anti-sense gitu ya, istilahnya begitu ya. Tapi berdua-duanya ini di DNA bukan sense dan anti-sense. Istilahnya adalah dua-dua apa tadi, rantai yang terbuka tadi masing-masing membentuk rantai yang baru. Berarti itu kan sesuai komplemennya. Nah, disebut dengan teori semi konservatif. Oke. Nah, kalau gambar di nomor 16 ini lebih menjelaskan apa? Ada rantai lama, rantai baru. Nah, nanti rantai barunya ternyata terpotong-potong baru nyambung di rantai yang lama. Ya, berarti ini secara dispersif. C. 17. Manakah sifat purin dan pirimidin pada DNA yang benar? Sifat purin dan pirimidin. Ya. A berpasangan dengan U. Ya, benar nggak? A dengan U. Salah, katakan ini di DNA. Ingat ya, di DNA. Kalau U kan ada urasil, itu di apa, RNA. Lalu G adik gua Siti gitu ya, adik gua Siti. G berpasangan dengan C. Nah, benar. Ya. AT mempunyai 3 ikatan hidrogen, benar nggak? Salah, karena dia memiliki 2. CG itu yang baru 3 ikatan hidrogen. Basa nitrogennya termasuk purin mempunyai struktur cincin tunggal. Salah, karena struktur cincinnya adalah ganda ya. Itu yang basa purin. Nomor 18. Basa nitrogen DNA terdiri dari purin dan pirimidin. Basa nitrogen yang termasuk purin adalah adik gua kan? Mana yo adik gua? Adenin guanin tuh ya, hafalan. 18 delta. 19. Berikut ini adalah enzim yang berfungsi dalam replikasi DNA kecuali ya, RNA polimerase berperan dalam apa? Bukan replikasi DNA, tapi itu sintesis protein ya, membentuk apa? Rantai mRNA. Ya, itu menggunakan RNA polimerase. Nomor 20. Berikut ini jumlah autosom. Ingat ya, jumlah autosom. Autosom yang dimaksud apa sih? Terdapat dalam sperma. Nah, ayo. Sperma itu kan memiliki 23 kromosom kan? Autosomnya ada berapa? 22. Sedangkan kromosom seksnya ada 1, yaitu Y. Ya. Atau X. Ya, kalau laki-laki Y, kalau perempuan ya X. Jadi autosomnya cuma 22 buah saja. Ya, kalau di dalam sperma, tapi kalau secara keseluruhan kromosomnya adalah 22 plus X atau
Y. Kalau laki-laki ya Y ya, bukan ini kan ditanya ini. Ya. Nah, sekarang ini udah mulai sintesis protein nih. Kalau tadi cuman DNA, RNA, kemudian kromosom, gen gitu ya. Nah, kalau di sini sudah mulai ke konsep nih. Kita masih sepakatan ya, DNA sense itu adalah DNA pencetak. Jadi TAC, TAGA nanti dia akan mencetak AUG, AUC. Oke, jadi nomor 21 ini kan kalau kita lihat dari DNA, ya DNA berarti dia melakukan suatu proses pembentukan yang rantai merah ini dari DNA sense. Berarti itu adalah proses transkripsi membentuk apa? mRNA. Ini adalah satu bagian proses sintesis protein, ya. Kemudian nomor 22, perhatikan gambar RNA-T berikut ini, ya. Bagian tRNA yang akan berpasangan, ingat yang akan berpasangan dengan mRNA, itu bagian yang mana? Bagian yang bawah kan, ya. Kalau kalian lihat di video juga ada ya, ada gambar tRNA seperti ini, gitu yang melengkung-melengkung. Ini rantai tunggal tapi pendek, berbentuk seperti rumput semanggi gitu ya. Jadi 4 begini, ya. Bagian yang berhubungan dengan kodon, ini kan 4 ini sebenarnya antikodon kan. Lalu nomor 2 ini asam amino, jadi menggendong gitu ya. Jadi itu adalah bagian yang delta. Nomor 23, bentuk RNA yang terbanyak itu jumlah ya, dari segi jumlah ya, yaitu ribosomal ya, hampir 80%. Kalau kalian lihat di PowerPoint juga dituliskan begitu ya, paling banyak, kemudian paling panjang itu mRNA, kemudian paling pendek itu tRNA gitu ya. Nomor 24, sintesis asam amino akan dimulai jika terdapat kodon apa? AUG. Itu membawa apa? Asam amino apa? Metionin. Ya, masih ingat ya? Kodon start itu AUG, kodon stop itu ada 3, UAA, UGA, dan UAK. Ya. Nomor 25, enzim yang berperan dalam proses transkripsi adalah proses transkripsi. Transkripsi itu artinya membentuk apa? Rantai RNA, yaitu berarti apa? RNA polimerase, tadi sudah ya dijelaskan di atas. Oke, kalau fungsi-fungsi lain ini tahu ya, DNA polimerase untuk apa? Yang bentuk rantai DNA dong, kalau DNA polimerase. 26. Tahap pertama dari sintesa protein adalah DNA mentranskripsi RNA-D, benar ya, tahap pertamanya. Sedangkan tahap berikutnya, jadi diminta adalah tahap berikutnya setelah RNA-D itu dibentuk, dia mau ngapain? Nah, ternyata mRNA itu akan menuju ke ribosom. Kalau kalian lihat, ini yang pernyataan A ini belum, ya. Kemudian tRNA juga nanti langkah yang paling dekat dengan DNA setelah mentranskripsi mRNA ya adalah pergi dulu, keluar dulu dari apa? Dari nukleus. Oke, nomor 27. Perhatikan tahapan sintesis protein berikut. Ya, RNA polimer menentukan titik promotor, berarti kan inisiasi ya. Kemudian RNA polimerase menentukan rantai DNA yang akan menjadi cetakan atau DNA template ya, berarti itu kan membentuk rantai sense ya. Setelah itu apa? Setelah itu RNA polimerase mengkatalisis itu artinya membuat atau katalis. Kamu pernah belajar katalis yang bercepat reaksi pembentukan mRNA. Jadi itu. Jadi prinsip kerja dari enzim kan dia mempercepat suatu reaksi. Jadi jawabannya membentuk mRNA. Kemudian 28. Nah, gambar DNA berikut, lihat bagian X dan Y. X itu kan nukleotida bagian rantai yang satu ya. Kemudian Y adalah satunya. Jika rantai DNA Y yang diminta Y ya, berperan sebagai pencetak. Pencetak itu berarti dia apa? Kodogen, benar kan? Pada saat proses transkripsi, maka RNA-D yang terbentuk akan memiliki urutan basa nitrogen. Jadi kalian cari dulu pencetaknya.
ya. Pencetaknya itu kan berarti ini C, T, C, T, C, T, ya. Berarti dia akan membuat suatu urutan basa nitrogen dengan seperti apa? Ya, jawabannya adalah GAG aga, ya. Jadi kan ini sama saja, ya. Kan kebetulan di sini nggak ada itunya ya, nggak ada T-nya. Kalau ada T-nya nanti diganti U, ya. Jadi sama aja, ya. Itu adalah komplementernya C. Nomor 29. Nomor 29, rantai DNA merupakan rantai ganda. Rantai DNA yang tidak berperan sebagai pola cetakan pada proses transkripsi disebut, ya. Ini kan saya pernah mengatakan banyak sebutan ya, ada nonsense, antisense, non template, anti template. Pokoknya yang lawannya deh. Kalau dia satu sebagai template ya non, anti, untemplate, itu kadang sebutannya begitu. Ya, jadi bukan sebagai atau artinya tidak. Nomor 30, pada proses sintesis protein terjadi mRNA menuju ribosom. Nah, urutan yang benar adalah berarti kan transkripsi dulu ya, baru terbentuk mRNA kan. Nomor 3, 1 menuju ribosom. Kemudian nomor 2, tRNA menuju ribosom juga. Lah, dia sudah membawa itu ya, membawa asam amino atau antikodon lalu bergabung dengan mRNA. Lalu protein terakhir terbentuk. 32. Pada proses sintesis protein di makhluk hidup eukariotik, mRNA itu merupakan apa? Nah, waktu itu pernah ya, ada yang tanya juga, apa itu ekson, apa itu intron? Ya, bagian yang diterjemahkan, bagian yang dibaca itu adalah gabungan dari ekson yang melalui peristiwa splicing. Ekson, ya, intronnya dibuang, jadi ada sifat yang memang nggak dibaca. Bagian gabungan eksonnya lah itu yang sebagai mRNA. Nomor 32, nah ini pertanyaan jebakan tapi saya sudah jelaskan, kalau sampai salah kebangetan ya, benar nggak? Jadi ini garisnya jelas, jadi 3 aksen warna merah gitu ya. Nah, kamu disuruh bila rantai DNA yang ditunjuk mengalami transkripsi, maka mRNA yang terbentuk apa? Berarti kamu harus membentuk DNA template dulu, yaitu GCT, kemudian GGA, dan TCG. Maka ketika ditranslate ya atau ditranskripsi, dia menjadi CGA, kemudian CCU dan AGC. Ya, masih ada yang salah nggak? Ya, harusnya sih benar. 32 ya. 33. Di bawah ini tabel RNA duta dan RNA T. Manakah perbedaan yang benar antara kedua RNA? Jadi beda, yang dicari pembedanya ya. Jadi yang benar adalah yang C, 1 dan 3. 1 itu bentuknya linear. Bentuknya seperti semanggi tadi, 4 lingkaran-lingkaran gitu kecil. Membawa kode genetik dan penerjemah kode genetik. Ya, RNA D. Kalau RNA D itu enggak membawa asam amino. Ya. Kemudian memiliki bahasa timin itu juga salah. Milikinya bahasa urasil. 34. Dalam sintesis protein, rantai yang berkomplement dengan rantai mRNA adalah komplement, itu artinya berpasangan ya. Maksudnya pasangannya dia. Nah, dia kan kalau mRNA itu kan ada lawannya adalah kodogen atau DNA sense atau pencetak, sama satunya lagi adalah antikodon. Atau antikodon itu sering disebut rantai tRNA, ya. Oke. Lanjut. Nomor 35. Komponen manakah yang tidak berperan secara langsung? Ingat, ini yang tidak berperan secara langsung ya. Yang tidak berperan secara langsung itu adalah yang DNA. Sebenarnya dia melepaskan melepaskan pesan atau kode gitu ya. Lalu dia masuk ke nukleus, ke sitoplasma, baru pada intinya kan translasi itu atau proses terbentuknya itu terjadi di ribosom kan. Kita sudah belajar tentang organel sel ya, bahwa fungsi ribosom
itu adalah untuk transaksi atau sintesis protein, ya. Tapi yang tidak secara langsung itu ya tadi diperankan oleh siapa? DNA. DNA ada di mana? Di nukleus. 36. Nah, ada gambar ini ya. Ini gambar potongan yang ada di PowerPoint. Gambar di atas menunjukkan proses apa? Ya. Nah, itu adalah terminasi. Kenapa ada terminasi? Di situ lihat ada kodon UGA. UGA. Setelah ada UGA apa? Polipeptida terbentuk. Ya. Lalu ribosomnya small unitnya keluar, kemudian last subunitnya juga keluar. Ya, karena dia menemukan kodon stop. Kodon stopnya adalah UGA. Ya. Nah, kebetulan polipeptidanya sudah, ya, lalu terlepas membentuk rantai protein. 37. Apabila dalam suatu sintesis protein RNA-T melibatkan urutan seperti ini RNA-T, maka rantai template yang mengendalikan sintesis protein tersebut adalah, gampang kan ini, kalau seperti ini kan RNA-T itu komplement dengan mRNA. Lalu komplement dengan mRNA itu komplement dengan kodogen kan, nah, atau rantai template. Berarti ini tinggal mengganti huruf ya. U-nya diganti huruf apa? T, gampang ya. GGU, GGC, AAG, dan TAA. Jadi jawabannya adalah E. Ya. 38, ini gambar juga ada di PowerPoint. Perhatikan skema sintesis protein berikut ini. Nah, sintesis protein ini kan terjadi di nukleus pertama, yang A, ya. Jadi DNA membentuk mRNA dan mRNA. Lalu keluar dari nukleus menuju ke sitoplasma, ketemu ribosom membentuk polipeptida. Ya. Jadi pada gambar di atas A yang ditanyakan yang A adalah peristiwa transkripsi. 39, kalau yang B translasi ya. 39 berikut ini adalah urutan fungsi RNA. Dari data di atas yang merupakan fungsi RNA-T. Nah, sekarang yang T ya, RNA-T adalah yang C ya. Jadi berfungsi untuk mengikat asam-asam amino yang akan disusun sebagai protein. Ya. Pak, yang nomor 38 tadi saya boleh lihat lagi nggak, Pak? Ya. 38. Perhatikan skema sintesis protein A dan B. Oke, ya. Nah, mungkin kamu keliru, ini dibilangnya ini satu inti gitu ya. Iya. Nah, ini ya harus cermat ya. Karena kan ini ada nukleus. Nukleusnya di dalam di A. B-nya kan udah di sitoplasma. Ada ribosom. Oke. Nomor 40. Pernyataan yang menunjukkan perbedaan antara DNA dan RNA. Perbedaan DNA dan RNA. Ya, dari gulanya udah pasti ya. Jadi jawabannya kalau di DNA itu harusnya deoksiribosa, ini kebalik. Nomor 1 jangan dipilih. Nah, kadarnya tetap, RNA berubah-ubah. Basa nitrogennya, nah jadi jawabannya 2 dan 4. Ada urasilnya nih. Benar. Kalau di sini ada timin. Ya. Oke. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.